alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada kebaikan, ya kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada cara dan jalan yang paling cepat mendekatkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan jalan ilmu itu sendiri. Dan sebagaimana telah kita maklumi, sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang seseorang memudahkan dirinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu semangatnya manusia ketika mereka diberikan motivasi tentang perkara dunia mereka. Ya, bahkan mereka ikut kelas, ya, kelas motivasi agar bisnis mereka itu bisa sukses dengan ya waktu dan bayaran yang cukup tinggi, yang kemudian bisa saja teori tersebut dia bisa sukses dan bisa saja tidak sukses. Namun subhanallah, berapa banyak di antara kita ketika mendengar riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang kunci-kunci kesuksesan, kunci-kunci keselamatan, terkadang itu tidak lebih berharga, ya itu tidaklah sesuatu yang agung, bahkan ucapan manusia yang membaca itu bicara keduniaan itu lebih ya memberikan motivasi. Ini adalah tanda-tanda seseorang tidak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan cerdaskan di dalam agama. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Di malam hari ini kita akan membaca bab yang baru di mana beliau rahimahullahu taala mengatakan, qala Syekh rahimahullahu taala, wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi. Tidak akan sempurna sebuah hukum sampai berkumpul pada hukum tersebut seluruh syarat-syarat pada hukum itu. Ya, dan seluruh penghalang-penghalang yang terangkat dari hukum tersebut. Ya, jadi Syekh rahimahullah di sini menyebutkan bahwasanya sebuah ibadah yang dilakukan oleh seseorang ataukah sebuah muamalah yang dilakukan oleh seseorang itu akan dianggap sah, akan dianggap sempurna, akan dianggap afdol ketika terkumpul di dalamnya seluruh syarat-syaratnya. Ya, dan terhalangi atau terangkat seluruh penghalang-penghalang tersebut. Namun kalau seandainya syaratnya telah terpenuhi, nah sementara ada larangan-larangan yang tidak terangkat dari ya sebuah ibadah ataukah muamalah tersebut, maka para hadirin dan hadirat, ibadah dan muamalah tersebut tidak akan sah. Baik, saya sebutkan contoh di dalam muamalah. Baik, ketika ada seorang laki-laki yang dia melakukan akad pernikahan. Syarat-syarat pernikahan itu semuanya telah sempurna. Baik, adanya mahar, adanya wanita yang akan dinikahkan, iya. Kemudian ada saksi yang mempersyaratkan saksi, kemudian ada ijab dan qabul. Ya, semuanya setelah dia datangkan semua syarat-syarat atau semua rukun-rukun ya akad nikahnya tersebut. Akan tetapi wanita yang dia nikahkan tersebut ternyata adalah saudara susuannya. Maka di sini ada mawani yang membuat muamalah ataukah pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Atau wanita tersebut adalah wanita
yang masih menjadi suami orang lain, menjadi istri orang lain yang belum ditolak. Ya di sini mawani yang membuat pernikahan tersebut tidak sah, tidak sempurna. Dan demikian juga ya wanita tersebut ternyata wanita yang sudah ditolak dan ternyata masa iddahnya belum selesai. Maka ini mawani yang akan menghalangi seseorang dari sahnya hukum pernikahan tadi. Maka ketika ada mawani dari pernikahan dari ayuhul rahimani rahimakumullah, maka ya nikahnya itu fasid, nikahnya itu batal, tidak dianggap sebagai nikah yang dibenarkan dalam syariat Allah. Atau sebaliknya, penghalang-penghalang dari pernikahan itu tidak ada. Wanita tersebut bukan wanita susuannya, bukan saudara kandungnya, bukan pula wanita yang masih dalam pernikahan seorang laki-laki yang lain, dan bukan juga wanita tersebut wanita yang sedang ditolak. Tidak ada mawani-mawaninya. Akan tetapi ketika dia melakukan pernikahan, ternyata walinya tidak ada. Segala penghalang-penghalang itu terangkat dari pernikahan tadi. Akan tetapi ternyata syaratnya tidak terpenuhi. Apa syaratnya? Adanya wali dalam pernikahan. Karena Nabi SAW mengatakan la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali adanya seorang wali. Segala penghalang itu telah terangkat, akan tetapi ada syarat di dalam pernikahan tersebut tidak penuhi, yaitu adanya wali, maka nikah tersebut tidak sah. Namun kalau seandainya semua syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi, Afwan Ustaz, suaranya terputus. Nah, gimana sekarang? Alhamdulillah sudah Ustaz. Taib. Kita contohkan contoh yang kedua, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, seseorang membeli sebuah barang. Nah, barangnya itu jelas nampak di depannya atau disifatkan kepadanya sifat-sifat barang tersebut. Taib. Dan kemudian si pembeli dia membeli dengan ridho. Si penjual juga melepas dengan ridho. Taib. Syarat sahnya jual beli sini sudah apa? Sudah berlaku. Taib. Dan ternyata barang yang dia jual tadi itu bukan barang miliknya. Barang yang dijual itu bukan barang miliknya. Iya, atau barang yang dijual itu adalah barang yang haram untuk dijual. Maka jual beli tadi, walaupun sebagian syarat-syaratnya tidak telah terpenuhi, iya, akan tetapi ada penghalang-penghalang di sini yang membuat jual beli yang mereka lakukan tadi tidak sah. Taib. Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan ya di antara contohnya kata Syekh, nah, syurutu wujubun. Ya, ada syarat, ada kewajiban. Misalnya syarat tamayyiz. Ya, syarat itu ada beberapa syarat yang wajib. Ada syarat yang disebut syarat yang sihah, syaratus sihah. Ya, dalam sebuah hadis misalnya Rasulullah mengatakan, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali adanya wali. Nah, la di sini adalah penafian keabsahan pernikahan tadi. Nah, ada hukum yang terkadang datang sebuah larang, sebuah penafian, akan tetapi penafian al-afdoliyah, bukan penafian yang sifatnya sah atau tidak sah. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, 6, la i'tikafa, tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ya, maksudnya tidak ada i'tikaf yang sah atau tidak ada i'tikaf yang sempurna, i'tikaf yang afdol kecuali hanya di 3 masjid tersebut. Ya, jadi hukum itu bisa saja ya diikat dengan sebuah perkara yang syaratnya itu lazim itu didatangkan,
Yang ketiga dia tidak mendatangkan syarat itu tidak sempurna atau tidak sah ibadahnya. Atau bisa saja syarat itu cuma sekedar penyempurna. Ya, kalau kamu itikaf, itikaflah di Masjid Nabawi, itikaflah di Masjid Haram Mekah, itikaflah di Baitul Maqdis. Nah, itikafnya di sini adalah al-afdoliyah, bukan maksud dari penafian dalam hadis tersebut adalah ketidakabsahannya, tetapi tidak sempurna. Sebuah itikaf kecuali itikaf di 3 masjid itu adalah itikaf yang paling sempurna di antara semua itikaf. Nah, kemudian tadi kita sebutkan, kita contohkan ya salat. Ya, salat. Nah, syarat sahnya salat adalah berwudu. Dia dalam keadaan suci. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullah salata ahadikum, tidak diterima salat salah seorang di antara kalian apabila kalian hadas sampai kalian berwudu. Taib. Nah, di sini seseorang dikatakan salatnya telah sah. Yang pertama, dia telah melakukan semua daripada rukun-rukun dan syarat-syarat daripada salat tadi. Taib. Apa rukunnya? Dia membaca Al-Fatihah. Apa syaratnya? Masuknya waktu. Akan tetapi ketika ada satu syarat saja yang dia tidak lakukan sementara semua syarat itu telah terpenuhi, maka ayyuhal hadirin dan hadirat masuk kepada kaidah la yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani. Ya, tidak akan sempurna sebuah hukum sampai terkumpul padanya seluruh syarat. Nah, contoh yang kita contohkan tadi, syarat apa yang tidak terpenuhi? Dia telah masuk waktu. Iya, dia kemudian juga berakal. Iya, dan juga dia telah membaca Al-Fatihah, semua rukun telah didatangi. Akan tetapi ketika ada satu syarat yang tidak terpenuhi tadi, apa itu? Ya, syarat berwudu. Taib. Nah, kalau dia tidak berwudu dalam sholatnya, walaupun dia baca 1 juz dalam 1 rakaat, tetap sholatnya tidak dianggap sah. Karena apa? Syaratnya tadi tidak terpenuhi. Nah, kemudian ayyuhal hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya mawani. Para ulama menyebutkan mawani itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, penghalangnya itu bisa dimulai dari awal dan terus menerus. Taib. Jadi penghalangnya ini awal dan terus menerus. Apa misalnya? Ya, seorang atau saudara susuan. Ya, saudara susuan tersebut haram untuk dinikahi di awal dan terus menerus. Tidak boleh dinikahkan sampai kapanpun. Taib. Nah, di sana ada larangan itu hanya di awal saja, tetapi tidak terus menerus terlarang. Misalnya apa? Seseorang dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram dia tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Ini datang larangan dari Nabi SAW. Nah, apakah larangan tidak boleh menikah bagi orang dalam keadaan ihram itu terus menerus? Tidak. Iya. Jadi kapan ihramnya itu selesai, dia sudah tahallul, maka apa? Maka selesai pula hukum yang lengket pada ihram tadi. Ya, apa hukum yang lengket? Tidak boleh dia menikah dan tidak boleh dia menikahkan. Nah, ketika ihramnya itu sudah selesai, maka selesai pula larangan yang dilarang oleh Nabi SAW seseorang menikah dan menikahkan. Nah, berbeda dengan susuan tadi. Susuan tadi larangan datang di awal dan larangan itu terus menerus. Iya. Sampai kiamat. Itu berlaku hukumnya. Tidak boleh seorang laki-laki yang dia menikah dengan seorang perempuan yang itu adalah saudara susuannya. Makanya dalam Islam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya itu sangat penting untuk menjaga nasab. Ya, dan perlu untuk diinformasikan. Ya, makanya pernikahan itu ada namanya walimahan. Dalam pernikahan itu ada namanya pengumuman. Agar seseorang tahu, oh si fulan sudah menikah dengan si fulan, dengan si fulana. Si Alana telah menikah dengan si fulan. Oh ternyata si fulana itu pernah menyusui si fulan. Itu mesti ada informasi. Ya, harus ada ya pemberitahuan. Ya, karena apa? Karena jangan sampai nanti dia menikah dengan saudaranya atau menikah dengan saudara susuannya. Demikian juga seorang laki-laki yang dia menikah dengan seorang perempuan,
Iya, poligami dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Iya, dan kemudian sampai dia meninggal, istrinya tidak tahu, dia menikah lagi. Demikian juga anak-anaknya nggak tahu kalau bapaknya menikah lagi. Ini bukanlah seorang yang sukses dalam pernikahannya. Dia sanggup, dia mampu menyembunyikan ya pernikahan tadi. Ini sebuah hal yang keliru para hadirin dan hadirat. Kenapa saya katakan keliru? Karena ketika dia punya anak di istri pertama, dia punya anak di istri yang kedua. Harus ada informasi bahwasanya si bapaknya ini punya anak yang lainnya dari istri yang lainnya agar apa? Agar jangan sampai nanti dia bertemu satu kuliahan, satu sekolahan atau dalam satu ta'aruf kemudian mereka saling mengenal kemudian menikahlah. Padahal mereka dari saudara kandung, satu bapak. Maka ini juga diantara mudarat-mudarat yang terjadi. Kenapa pernikahan itu tidak boleh disembunyikan? Boleh Anda sembunyikan di awal perkara, Anda melakukan poligami misalkan. Akan tetapi ini tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Karena kita khawatir akan menjadikan jalan atau akan terbuka pintu-pintu hal yang kita sebutkan tadi. Iya, karena hukum menikah dengan saudara susuan saja itu berlaku selama-lamanya. Apalagi menikah dalam satu darah. Jelas ya? Nah, ketika seseorang itu telah mendatangkan semua hukum-hukum dan dia telah terangkat semuanya penghalang-penghalang dalam sebuah ibadah dan juga dalam sebuah muamalah, maka ibadah dan muamalah itu dianggap sah. Baik. Kemudian poin selanjutnya saya baca di sini disebutkan oleh Syekh qala asy-syarih wa ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة أخرى من القواعد المنظومة. An-Nazim yaitu Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah menyebutkan ya sebuah kaidah yang lainnya dari kaidah-kaidah dalam manzumahnya beliau. Ini saya baca syarahnya Syekh Utsaimin hafizahullahu taala. Hiya qaidah annal ahkama la tatimmu la yatarattabu 'alaiha muqtadaha wal hukmu mu'allaq biha hatta tatim syurutuha wa tanfi mawani wa tantafa mawani'uha atau wa tantafi mawani'uha. Kata Syekh, ini merupakan kaidah yang sangat agung di mana dalam kaidah tersebut dikatakan bahwasanya hukum itu tidak sempurna. Iya, dan tidaklah berurut atau tidaklah menjadi konsekuensi dari sebuah hukum tadi. Ya, ketika dia sudah selesai sholat sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan hukumnya, maka sudah lepas tanggung jawab dia. Karena apa? Syaratnya sudah sah atau salahnya sudah sah. Demikian juga ketika dia membeli sebuah barang, syaratnya telah terpenuhi dan semua penghalangnya telah terpenuhi, maka tersusun segala hal-hal yang berlaku pada barang ini ketika dia miliki. Dia boleh jual kembali, dia boleh hadiahkan ke orang lain, dia boleh hibahkan ke orang lain, dia boleh jadikan ini sebagai rohon, sebagai barang jaminan. Karena apa? Ini sudah tersusun di dalamnya semua konsekuensi dari sahnya sebuah barang yang dia beli. Wal hukmu mu'allaq biha, dan apa saja hukum yang terkait dengan barang yang kita beli tadi. Seperti yang saya sebutkan, boleh kita jual, boleh kita jadikan jaminan, dan seterusnya. Ya, kapan itu? Sampai terpenuhi semua syarat-syaratnya, dan sampai terhalangi, sampai terangkat semuanya dari penghalang-penghalang tadi. Dan Syekh Abdurrahman Sa'di disebutkan oleh Syekh di sini, wazada fil qawaid al-usul al-jami'ah ya al-arkan. Ya, beliau di sana menambah sampai semua sempurna syarat-syaratnya, sempurna rukun-rukunnya, dan dinafikan semua mawani'nya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, penambahan rukun di dalam kaidah tersebut tidak dibutuhkan. Karena semua hukum-hukum yang ada dalam hukum Islam ini, apakah hukum ibadah ataukah hukum muamalah, itu sudah pasti ada rukunnya. Nah, ketika itu adalah sesuatu kepastian ada rukun yang di dalam ibadah tersebut, maka tidak perlu lagi disebutkan. Taib, karena para ulama ketika mereka menyebutkan sebuah definisi itu harus seringkas-ringkas mungkin. Ya, tidak perlu ada kalimat-kalimat yang berulang. Satu kalimat saja sudah mencukupi, tidak perlu dia untuk mendatangkan kalimat-kalimat yang lain karena kalimat yang satu disebutkan sudah masuk ke dalam kalimat tadi. Jadi ketika dia ada pengulangan-pengulangan di dalam istilah itu adalah
istilah yang lemah menurut mereka. Makanya tidak perlu didatangkan lagi kalimat rukun, tapi sudah cukup dengan kalimat yang disebutkan tadi, karena tidaklah sebuah ibadah atau sebuah muamalah kecuali di dalamnya ada rukun-rukun. Nah, dari kaidah yang kita sebutkan tadi kata Syekh, famin qawaid asy-syariah, nam asy-syariah al-'idham anna al-hukma ala syai' manutun bi amrain. Daripada kaidah-kaidah syariat yang agung bahwasanya hukum terhadap sesuatu itu kembali kepada dua hal. Hal yang pertama ijtima' syurutihi, dan terkumpul di dalamnya semua syarat, dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, asyartu wasfun kharijun an mahiyati syai'. Ya, syarat adalah sebuah sifat ya yang itu di luar daripada ibadah itu sendiri. Misalnya ketika kita salat, Allahu Akbar. Ya, yang itu di luar dari salat. Apa itu? Berwudu. Afwan Ustaz, Dilakukan dalam suaranya begitu agak juga hilang. tasyahud. Ya, begitu juga berdiri. Itu semuanya rukun salat karena dilakukan di dalam ibadah. Tetapi ada sesuatu perkara yang apabila dia tidak mendatangkan perkara tersebut, maka tidak akan sah ibadahnya tadi. Yaitu sesuatu yang sifatnya datangkan, ya syarat itu wajib di luar di dalam ibadah itu sendiri. Wal akharu, dan yang lainnya, dan yang kedua yang telah kita bahas tadi adalah terangkat semua penghalang-penghalang dari ibadah ataukah dari muamalah tersebut. Kapan terangkat semua penghalang-penghalang daripada ibadah ataukah dari itu dianggap sah. Baik, kita lanjutkan kaidah selanjutnya. Belum ada suaranya Ustaz. Baik. Sekarang Sekarang sudah ada Ustaz, alhamdulillah. Hilang lagi Ustaz, Afwan. qala Nadhim rahimahullah. Sekarang masih ada? Sudah, alhamdulillah. Qala Nadhim rahimahullahu taala, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'alal amal. Barang siapa yang seseorang mendatangi ya sebuah ibadah ya dan telah terpenuhi semua rukun-rukun dan syaratnya, qad istahaqqa ma lahu 'alal amal, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang telah dia amalkan tersebut. Kata Syekh rahimahullahu taala, dzakara an-nadhimu rahimahullahu taala qaidatan ukhra min al-qawaid al-manzumah. Syekh rahimahullah menyebutkan kaidah yang lain dari kaidah-kaidah dalam manzumah beliau ini. Istihqaqu al-jaza muqabilul amal.
Ya, berhaknya seseorang mendapatkan balasan dari amalan yang dia lakukan. Sebelum saya membaca, di sini ada perbedaan di antara jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan jalannya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka menyebutkan bahwasannya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yaitu sama seperti seseorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Taib. Setelah dia bekerja 1 bulan penuh dengan segala peraturan yang telah dia jalani, maka berhak bagi dia untuk mendapatkan gaji. Jadi kita yang mewajibkan kepada pihak perusahaan untuk memberikan gaji kepada kita. Demikian juga ketika kita melakukan ibadah sholat, kita melakukan puasa, kita menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita wajibkan kepada Allah untuk memberikan pahala kepada kita. Ini adalah keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Dan jelas keyakinan ini menyelisih daripada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka tidak mengatakan bahwasannya ketika seseorang itu beribadah dan beramal, kemudian dia mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas apa yang telah dilakukan dari kebaikan berupa surganya, ya, atau ridhonya atau pahala, tidak. Akan tetapi orang yang dia beribadah dan beramal berhak untuk dia mendapatkan dari pahala, dan siapa yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala kepada kita, dialah sendiri yang mewajibkan untuk memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kepada dirinya sendiri rahmat kepada hamba-hambanya. Bukan hamba-hambanya yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala kepada kita, sebagaimana seorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, dia mewajibkan kepada pihak perusahaan untuk menggaji dia karena dia telah melakukan tugas-tugasnya. Tidak demikian. Ini merupakan jalannya orang-orang Mu'tazilah. Adapun jalan Ahlus Sunnah, saya ulangi kembali, Allah lah yang mewajibkan kepada dirinya sendiri apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya dari kebajikan tersebut. Bisa difahami ya perbedaan di antara pendapat Mu'tazilah dengan pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam al-jaza, balasan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, disebutkan oleh Syekh hafizahullahu taala di sini, fastihqaqul jaza'il amal mutawaqqifun 'alal wafa bil amal nafsihi. Dan berhak seseorang mendapatkan balasan dari amal itu tergantung ya dengan dia menunaikan amalan tersebut ataukah dia tidak menunaikan amalan tersebut. Faman waffa bil amal, nah siapa yang seseorang telah menunaikan daripada amalannya tersebut, istahaqqal jaza, maka berhak untuk dia mendapatkan balasan. Wa hadza jarin fima yakunu baina abdi wa rabbih. Dan ini berlaku apakah antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan kita sudah jelaskan tadi. Wa fima yakunu bainal abdi wa ghairihi. Dan demikian juga antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Jadi para hadirin dan hadirat, kaidah ini ya banyak sekali dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan datang dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh seseorang memberikan gaji, mengakhirkan gaji sampai keringat ya karyawannya itu atau pekerjaannya itu keringat. Jangan sampai kering keringatnya. Iya, kecuali kalau sudah ada kesepakatan dari pihak karyawan dengan pekerja, saya mengambil gaji atau saya akan digaji setiap bulannya dan saya boleh mengambil mungkin setiap beberapa minggu untuk kebutuhan saya sebagai potongan, nanti akan dipotong ketika saya mendapatkan gaji. Tetapi ucapan Nabi SAW ini memberikan kepada kita sebuah peringatan agar seseorang tidak boleh mendolimi para pekerja. Iya, kapan mereka sudah menyelesaikan dari pekerjaannya, maka tidak boleh diakhir-akhirkan nanti. Iya, dan terlebih apalagi para pekerja yang kecil.
yang dia bekerja membanting tulang ya untuk membawa beras ke rumah ya untuk anak-anaknya. Iya, kalau kita orang-orang yang punya perusahaan, orang punya perusahaan, dia menahan uang gaji kepada karyawannya itu mungkin dia untuk dialihkan buat perusahaan yang lainnya. Ya, atau dia membeli alat-alat yang dia butuhkan di perusahaannya, bukan untuk makan. Nah, sementara karyawannya yang kerja membanting tulang, yang membangun ya membangun bisnis yang dia punya tadi, bisnis pemilik perusahaan tadi, sementara gajinya diakhir-akhirkan. Ini zalim namanya, enggak boleh. Iya, tidak dibenarkan bagi seseorang. Atau demikian juga seseorang mempekerjakan karyawannya ya di atas dari apa yang telah disepakati. Misalnya dia dalam sebuah perusahaan kerjanya A, B, C, D. A sampai D kerjaannya. Dia nggak wajib untuk bekerja E, F, G, H, I, J. Yang kemudian karena dia punya perusahaan, akhirnya dia semena-mena kepada karyawannya, akhirnya ditugaskan E, F, G, J, dan seterusnya. Ini hal yang nggak dibolehkan, hal yang nggak dibenarkan. Jangankan kepada manusia, para hadirin dan hadirat, kepada hewan pun seseorang tidak boleh membebani mereka dengan pekerjaan yang lebih. Pernah suatu hari Nabi SAW masuk ke sebuah kebun dan kemudian mendapatkan seekor unta. Yang unta itu berlinang air matanya. Dan dari mujizatnya Rasul SAW, unta ini mengadu kepada Rasul SAW kalau si tuannya ini mempekerjakan dia dengan pekerjaan yang berat. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man rabbu hadal ibil?" Siapa yang memiliki unta ini? Dan kemudian datanglah seorang laki-laki dari Ansar, saya ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya unta ini datang kepadaku dan mengadu kepadaku, jangan engkau membuat dia lapar dan jangan kau membebani dia pekerjaan yang lebih apa yang dia tidak mampu untuk kerja. Iya, makanya ya sekarang ada undang-undang perlindungan kepada karyawan. Sebenarnya ketika seorang muslim iya, yang berpegang di atas agamanya, berpegang di atas syariatnya, maka dia harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang lemah yang dia punya. Apalagi misalnya pembantu di rumah. Iya, ini kan pekerjaan apa ya? Mungkin di antara pekerjaan-pekerjaan ini pekerjaan yang paling sedikit gajinya. Udah gak mungkin di Indonesia ya, saya nggak tahu kalau di luar negeri, udah gajinya paling sedikit. Iya, kemudian diberikan pekerjaan yang berat. Ya, disetrika, cuci baju, cuci mobil, sampai mobilnya juga dicuci. Ini nggak boleh, para hadirin dan hadirat. Allah di atas kita akan melihat apa yang kita lakukan. Dan Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, "Irhamu man fil ardi, sayarhamukum man fis sama." Rahmatilah siapa yang ada di atas, di muka bumi ini. Terlebih orang-orang yang lemah. Ya terlebih orang-orang yang memang nggak punya apa-apa. Mungkin kalau dia keluar dari pekerjaan di rumah tersebut, dia sulit akan mendapatkan pekerjaan yang lainnya. Sementara dia harus menafkahi anaknya, menafkahi keluarganya, suaminya sudah meninggal, dia menjadi janda. Kemudian kita semena-mena, ini hal yang nggak dibolehkan. Beda dengan orang profesional, dia punya ijazah sekian banyak, ya dia sudah ikut pelatihan seluruh dunia, dia keluar satu perusahaan, dia akan mudah dia masuk ke perusahaan-perusahaan yang lainnya. Namun kita inilah yang harus, kalau kita orang-orang yang tadi harus dijaga sekali. Sementara orang-orang yang lemah, ya kita menyepelekan. Sementara kaidah dalam agama Islam, semakin lemah orang tersebut, maka semakin berat ya tanggung jawab kita kepada mereka. Itu konsep dalam agama kita. Makanya Nabi SAW sebelum beliau meninggal, beliau ingatkan para sahabatnya bertakwa kepada Allah dari budak-budak yang mereka miliki. Bertakwa kepada Allah dari istri-istri yang mereka miliki. Kenapa Nabi mengingatkan perempuan dan budak? Karena ini orang-orang yang lemah. Nabi nggak ingatkan bertakwa kan kepada Allah kepada orang-orang kaya. Karena orang kaya nggak perlu dilindungi, mereka punya kekuatan. Ya dalam arti kata, ketika dibandingkan antara kaya dengan miskin, maka orang miskinlah yang harus lebih diberikan perlindungan. Dan di antara bentuknya adalah apa yang sedang kita bahas ini, seseorang ketika dia sudah selesai melakukan semua tugas-tugasnya, maka ya wajib bagi seseorang yang mempekerjakan orang tersebut
memberikan upah yang telah dijanjikan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah daripada akad-akad kalian. Nah, wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah daripada janji-janji kalian, karena setiap janji itu akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, walaupun orang yang lemah tadi kita berjanji begini-begini saya kasih gaji demikian-demikian. Kemudian setelah sekian lama dia bekerja, kemudian kita tidak memberikan gaji karena dia orang lemah nggak punya kekuatan. Iya, mungkin dia nggak punya kekuatan di dunia ini. Dia nggak punya uang untuk bayar pengacara. Dia nggak punya kemampuan untuk lapor ke polisi. Akan tetapi dia punya Allah yang maha kaya. Dia punya Allah yang maha kuat. Dia punya Allah yang syadidul iqab, yang maha keras iqabnya, dan itu semuanya akan ditanya di hadapannya kelak di yaumul qiyamah. Dan kalau seandainya kita dituntut oleh pengacara, wallahi watallahi wabillahi, itu jauh lebih ringan dibandingkan apa yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Makanya Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah wejangan yang sangat indah. Wattaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iya, dengan siapapun engkau berhadapan, bertakwa engkau kepada Allah. Engkau berhadapan dengan orang-orang yang besar, engkau harus bertakwa kepada Allah. Begitu juga ketika engkau berhadapan dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kecil. Demikian juga engkau harus bertakwa kepada Allah di situ. Karena semuanya akan dituntut oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam bab ini itu banyak sekali masuk bab-babnya. Di antara hal yang penting juga saya ingatkan para wali murid, ya, wali murid dimasukkan anaknya ke sekolah. Taib. Dan sudah ada kesepakatan antara dia dengan pihak sekolah untuk membayar SPP bulanan. Iya, dan terlebih sekolah-sekolah agama dan terkhusus lagi sekolah-sekolah sunnah. Iya, sebagian besarnya mereka menghidupkan gaji, membayar gaji guru, membayar listrik, membeli beras. Itu adalah khas uang dari SPP-nya santri-santrinya yang dia kelola. Yang mana gaji-gaji guru kadang cuma 2 juta, 1,5 juta, 2 juta. Ya, ada mungkin 1 juta gaji guru-guru 1 bulan. Ya, maka jangan sampai orang tua ketika dia sudah sepakat dengan SPP tadi, iya, dan anaknya itu sudah selesai 1 bulan, dia sudah makan di situ, dia minum di situ, dia tidur di situ, dan juga sudah diajarkan oleh guru-guru tadi, maka ya kewajiban orang tua harus membayar SPP anaknya. Iya. Kita tidak berbicara orang-orang yang mereka tidak punya kemampuan. Tetapi banyak orang-orang yang dia sebenarnya punya kemampuan tapi menyepelekan. Menomor sekiankan. Ia tidak ihtimam, tidak peduli dengan pendidikan anaknya, sekolah pesantren aja kok. Ini nggak benar. Iya, karena kita nggak berurusan cuman sekedar dengan pihak sekolah, tapi kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sepakat, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan apa yang telah kita janjikan tadi. Di antaranya apa? SPP yang harus kita keluarkan. Begitu juga hal-hal yang lainnya dari urusan kita dengan manusia. Maka kata Syekh di sini, hafizahullahu taala, faman amila amalan lillah lam adahu ala wajhi syar'i faqad istahaqqa jazaahu. Barang siapa yang seseorang beramal dengan sebuah amalan untuk Allah dan dia menunaikan dengan sisi yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka dia berhak mendapatkan balasan dari Allah, dan berhaknya itu adalah Allah yang akan memberikan kewajiban untuk dirinya sendiri untuk memberikan balasan kepada orang tadi. Wa kadzalika man 'amila li ahadin 'amalan, barang siapa yang seseorang beramal dengan sebuah amalan, bekerja dalam sebuah pekerjaan, alal wajih al-maqud, dari sisi yang telah disepakati antara A dan si B, bainahuma faqad istahaqqa al-jaza' alaih.
Ya, maka di antara keduanya tadi telah disepakati, saya melakukan ini, dan setelah melakukan semua pekerjaan saya sudah bekerja, maka berhak untuk dia mendapatkan apa yang telah disepakati di awal tadi. Baik, dan tidak boleh untuk dia menyia-nyiakan, nggak boleh dia mensepelekan, apalagi dia tidak peduli. Karena itu semuanya telah kita sebutkan tadi, ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Kita masuk ke bab yang baru. Qala Syekh rahimahullahu taala wa yaf'alu al-ba'd min al-ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Baik. Kaidah ini sebelum saya artikan sama dengan kaidah kalau seandainya dia tidak ya mendapatkan keseluruhannya, maka jangan dia tinggalkan seluruhnya, tapi dia lakukanlah apa yang bisa dia lakukan. Sama kaidahnya. Tapi saya artikan. Wa yaf'alu ba'dha minal ma'muri, seseorang melakukan sebagian daripada perintah, in syaqqa, kalau seandainya berat, fi'lu sa'iril ma'muri, kalau seandainya berat dia melakukan seluruh amalan tadi. Baik, saya ulangi. Seseorang melakukan sebagian perintah yang diperintahkan kepadanya, kalau seandainya memang perintah tersebut tidak mampu dia lakukan seluruhnya, maka wajib untuk dia datangkan sebagiannya. Ya, dan kaidah ini dibangun dalil dari Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan ketika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu perkara, maka datangilah perintah tersebut sebatas kemampuan yang kalian miliki. Taib. Nah, di sini para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Misalnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Taib. Dan kemudian kita sakit. Kita tidak mampu untuk berdiri dalam sholat kita. Apakah ketika kita tidak mampu berdiri untuk sholat, berarti semua ya kewajiban sholat itu runtuh dari kita? Ya, saya nggak bisa berdiri sholat karena rukun sholat itu berdiri. Sekarang saya nggak mampu berdiri. Ya sudah, berarti saya sudah tidak ada lagi kewajiban sholat. Oh tidak, tidak demikian. Iya, ketika Anda diperintahkan sebuah perintah, maka wajib bagi Anda untuk mendatangkan perintah tersebut sebagian mana yang Anda mampu untuk melakukan ketika Anda tidak punya kemampuan di situ. Ini yang diinginkan dalam kaidah. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Apalagi mempelajari perkara-perkara yang wajib untuk kita ketahui. Yang tidak boleh jahil darinya. Nah sementara kita punya kesibukan. Kita kerja dari pagi sampai malam, bahkan Sabtu Minggu juga kerja. Ya sudah, ketika kamu tidak mampu untuk hadir di majelis ilmu, ya duduk di masjid, setidaknya kau dengar kajian online. Iya, atau engkau dengar rekaman. Iya, atau engkau membuang sebagian waktu engkau untuk bekerja untuk mencari ilmu. Iya, karena ini sebuah kewajiban. Tidak boleh seseorang meninggalkan kewajiban ya seluruhnya ketika dia tidak mampu, tetapi dia datangkan sebagian dari kewajiban tadi. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apakah ya semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya kembali dengan hal yang saya sebutkan tadi, atau ada rincian-rincian yang perlu kita ketahui? Ya, saya akan merinci. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini ya, dzakara an-nadhim rahimahullah qaidatan ukhra min al-qawaid al-mandhumah. Hiya qaidatun fi'lu ba'dil ma'muri in syaqqa
fi'lu kullihi. Baik. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, fi'il ba'd, melakukan sebuah perbuatan yang diperintahkan, insyaqqah. Kalau seandainya berat untuk dia melakukan perbuatan itu secara keseluruhannya, maka dia lakukan sebagian yang mampu dia lakukan. Nah, kata Syekh di sini, wal ibadatul lati tuqbal at-taba'ud. Ya, dan kaidah ini dibawa kepada ibadah yang ibadah itu beryatajazza. Ibadah itu dia itu bisa dibelah-belah. Ya, boleh seseorang ketika dia tidak mampu melakukan sebagiannya, maka dia melakukan sebagian yang lainnya. Dan ini telah kita isyaratkan pada kajian kita sebelumnya. Oleh karena itu, para ulama mereka menyebutkan ibadah itu ada tiga. Ada tiga keadaan. Yang pertama, ibadah yang dia itu taba'ud. Ya, taba'ud. Maksudnya dia bisa dipisah-pisah. Ada ibadah yang dia tidak bisa dipisah-pisah. Ketika satu hal atau ketika satu kondisi dia tidak mampu untuk melakukannya, maka runtuh baginya seluruhnya. Dan ada ibadah yang kemudian para ulama mujtahid melihat apakah dia masuk kepada ibadah yang bentuknya taba'ud, apakah dia ibadah yang bentuknya tidak menerima at-taba'ud. Disebutkan oleh Syekh di sini hafizahullah taala, wa mithlu aidan fi shalah. Ya, misalnya ya salat. Baik, idza lam yatamakkan min fi'li jamil ma'mur. Ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan seluruh kegiatan atau ritual ibadah salatnya, ya, dia hanya mampu untuk duduk, dia nggak mampu berdiri. Taib, dia tidak mampu untuk sujud. Taib, atau dia tidak mampu untuk ruku. Maka dia datangkan bagaimana mungkin yang bisa dia datangkan. Iya, kan lam yatamakan min qiyam, dia nggak mampu berdiri, maka dia duduk. Iya, atau dia tidak mampu sujud, ya sudah dia isyaratkan untuk sujud saja. Iya, maka ibadah ini tetap harus dilakukan. Karena dia ibadahnya bentuknya taba'ud. Dia bisa dipisah-pisah. Nah, jenis yang kedua, ada ibadah yang dia itu tidak menerima bagian-bagiannya. Artinya, ketika satu kondisi dia tidak bisa melakukan ibadah tadi, maka runtuh baginya seluruhnya. Apa misalnya? Puasa. Puasa itu waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, imsak, dari semenjak dikumandangkan adzan sampai dikumandangkan adzan maghrib. Taib. Dan wajib seseorang untuk menahan makan, minum, dan apa saja membatalkan puasanya dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Nah, ketika dia sakit, taib, atau ketika dia safar, nah kalau dia sakit dengan kondisi ya A misalnya, dia mampu untuk puasa sampai jam 10. Lewat jam 10 dia nggak mampu lagi berpuasa. Apakah wajib kita katakan kepadanya dia berpuasa sampai jam 10? Ya, kemudian setelah jam 10 dia berbuka. Maka puasa itu adalah ibadah yang sifatnya lam tuqbal taba'ud. Ya, artinya ketika Anda memang tidak mampu untuk berpuasa, Anda adalah orang-orang yang diberikan uzur untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa, maka tidak ada keharusan bagi Anda untuk mendatangkan sebagian yang Anda mampukan. Tidak ada kewajiban. Iya, maka tetap bagi dia atau boleh bagi dia makan dari semenjak dia bangun subuh, dia boleh langsung makan. Karena ibadah puasa ini tidak menerima tabaud. Ya, karena seseorang ketika dia berpuasa, 5 menit sebelum dia berbuka puasa, ya misalnya dia membatalkan puasanya, tetap gugur semuanya. Gugur semuanya puasanya. Bisa dipahami? Tapi ada ibadah-ibadah yang dia menerima tabaud. Ketika dia memang tidak mampu sebagiannya, maka dia harus membayar, maka dia melakukan sebagian yang lainnya. Nah, sekarang yang ketiga, para hadirin dan hadirat, ada perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama yang dia itu diantara dua hal. Apakah dia itu dimasukkan kepada ibadah terima tabaud atau dia tidak menerima at-tabaud? Contoh yang dicontohkan oleh para ulama, misalnya wudu, mandi janabah. Ya,
Seseorang wajib untuk dia membasuh seluruh tubuhnya ketika dia mandi janabah. Wajib bagi dia membasuh seluruh anggota wudhunya ketika dia ingin berwudhu. Taib. Nah, ketika dia tidak mampu untuk berwudhu karena sakit, ya, atau karena tidak ada air, maka dia boleh untuk bertayamum. Taib. Nah, bagaimana kalau seandainya misalnya dia punya air, yang airnya itu cukup dia berwudhu sebagian anggota wudhu, tapi tidak cukup untuk sebagian yang lainnya. Ini satu hal. Atau hal yang kedua, ketika misalnya dia tangannya diperban, tangannya diperban, ya kakinya juga diperban, sehingga kaki dan tangannya itu tidak bisa dia siram air, dia mampu dia bisa dicuci. Apakah dia langsung berpindah untuk bertayamum atau dia berwudu sebagian anggota wudu yang bisa dia berwudu, sementara yang sisanya dia basuh. Demikian juga mandi. Apakah ketika dia dalam kondisi memakai kain perban, kemudian dia misalnya junub, apakah dia membasuh anggota badan yang bisa dia basuh air dan sisanya dia basuh saja, atau langsung dia bertayamum? Iya, nah ini adalah majalah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya wudhu dan mandi itu sama seperti sholat. Kalau sama seperti sholat, maka dia berwudhu di mana anggota tubuh dia bisa berwudhu dan sisanya dia basuh. Dan begitu juga mandi, dia mandi apa yang bisa dia cuci daripada anggota badannya, dan apa yang tidak bisa dia cuci sudah dia basuh. Tetapi sebagian ulama mereka masukkan dia sama seperti puasa. Kalau dia sama seperti puasa, kalau sebagiannya memang dia tidak bisa untuk dibasuh, ya sudah dia bertayamum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa difahami oleh teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang baru. Barakallahu fikum. Na'am, wafikum barakallah ya Ustaz, wa jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Baik para ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka kesempatan bagi para ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami masih menunggu pertanyaan yang masuk via kolom chat juga. Silakan, ada yang angkat tangan di sini, Bapak Tarmizi Al-Asyi. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas tausiah yang diberikan. Semoga Ustadz, tim Bumiku Mengaji, dan keluarga semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ustadz, izin bertanya terkait dengan kaidah yang disampaikan tadi mengenai terpenuhi syarat-syarat dan terangkatnya larangan seperti kebaikan tadi. Nah ini kami mungkin kita di Aceh ini kan pernah mendengar misalnya mengenai perkawinan, mungkin tadi sempat Pak Ustadz singgung juga di Aceh kan ada istilahnya kawin Cina buta itu Pak Ustadz. Nikah Cina buta. Nah waktu kami mendengar dari orang-orang yang melaksanakan ini kan disebutkan bahwa untuk syaratnya itu kan sudah dipenuhi semua, maksudnya ya ada walinya, ada wanitanya, ya memang wanita itu mungkin mantan istri orang tapi dalam masa iddahnya sudah selesai seperti itu. Tapi memang yang kami dengar itu pelaksanaan memang itu tidak dibawa ke KUA seperti itu ya Pak Ustadz. Kadang-kadang seperti nikah siri seperti itu. Nah itu mungkin kami mohon diterangkan, dan apakah juga misalnya setelah terjadi perkawinan yang Cina buta itu, apakah si pasangan itu harus berhubungan suami istri sehingga katakanlah nanti pada saat si suami itu menceraikan si
istrinya ini untuk dikawinkan kembali ke suami pertama itu, ini bagian dari sahnya syarat tersebut. Baik. Ya, dan memang kan yang kita dengar bahwa nikah itu kan seperti diupahin seperti itu Pak Ustaz. Nah ini mungkin borong apa ya, Baik. nantinya juga mohon dijelaskan kepada kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Cina buta, saya nggak tahu apakah ini istilah hanya di Aceh saja atau istilah di tempat-tempat yang lain. Maksud daripada Cina buta itu adalah ketika seorang wanita yang dia telah ditolak oleh suaminya dengan 3 kali tolak, ya 3 kali cerai, yang kemudian dia tidak boleh lagi kembali kepada suaminya yang pertama sampai dia melakukan akad pernikahan dan sampai dia merasakan dalam pernikahan tersebut kemaluannya. Maksudnya syaratnya harus ada hubungan badan. Nah, ketika dia melakukan akad nikah dan kemudian juga melakukan hubungan badan, kalau seandainya si laki suami yang kedua tadi menceraikan istri yang dia nikahkan tadi dengan nikah sudah ada akadnya dan melakukan badan, kemudian si istri tadi dia kembali kepada istrinya pertama. Ini hukum yang diatur dalam syariat boleh. Seseorang dia telah ditolak dengan 3 kali tolak, yang kemudian dia nikah dengan laki-laki lain, kemudian mereka berhubungan badan, dan kemudian ketika dia dicerai, boleh dia kembali kepada suaminya yang pertama. Itu namanya Cina buta. Tapi kalau seandainya pernikahannya itu disetting, ya, disetting dengan maksud supaya nanti dia itu bisa kembali kepada suami yang pertama, maka telah datang hadis dari Nabi SAW. Nabi melaknat laki-laki dan wanita-wanita yang melakukan pernikahan secara setting untuk menghalalkan kemaluannya agar dia bisa diceraikan dan menikah dengan suaminya yang pertama. Dan jelas, ya, laknat itu adalah suatu dosa besar. Ketika Rasulullah SAW melaknat dengan sesuatu, itu merupakan dosa di antara dosa besar. Dan juga pernikahannya itu tidak dengan hati, tapi disetting dengan maksud dan tujuan untuk dia bisa kembali kepada suami yang pertama, maka inilah hal yang haram hukumnya. Ya, dan kita sudah menyebutkan dalam kaidah kita sebelumnya, seseorang ketika dia mendatangkan sebuah larangan, dalam sebuah ibadah ataukah sebuah muamalah, yang apabila larangan itu kembali kepada zat, ya ibadah itu sendiri ataukah muamalah itu sendiri, maka jelas ya nikah yang dilakukan selanjutnya dengan suami yang pertama itu tidak sah. Begitu juga nikah yang dilakukan yang kedua sebagai settingan juga itu adalah dosa yang di antara dosa-dosa besar. Iya dan billah. Ya, nggak boleh seseorang melakukan hal yang seperti ini, hal yang dilarang dalam agama. Dan dohirnya ini larangannya kembali kepada zat. Nah, kalau kembali kepada zat maka nikahnya nggak sah. Maka kita khawatirkan dia terjatuh dalam perzinahan dan dia kembali kepada suami yang pertama juga itu dianggap sebagai perzinahan. Wallahu taala alam bisawab. Iya, maka disinilah seseorang untuk jangan bermudah-mudahan dia menceraikan istrinya. Ya, dia harus jago-jago dalam menahan emosinya. Karena ketika dia tidak mampu untuk menahan emosinya, dan kemudian hal yang sepele dia mengucapkan cerai kepada istrinya, dan kemudian dia menyesal, dan tidak ada kalimat penyesalan dalam cerai. Ketika dia sudah mengatakan, saya cerai kamu, dengan kalimat cerai, apakah dia niatkan ataukah dia tidak niatkan? Ya, apakah dia menyesal ataukah dia tidak menyesal? Cerai itu tetap jatuh. Nah, kalau seandainya dia sudah 3 kali mencerai, maka dia tidak boleh kembali kepada suaminya, istrinya tersebut, sampai istrinya menikah dengan nikah yang sah, bukan settingan, dan kemudian kalau diceraikan oleh suami yang baru, boleh dia menikahkan kembali. Tapi kalau settingan itu hal yang nggak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan kolom chat. Di sini ada yang dari live YouTube saya pernah bacakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya terkait mandi besar. Jika ada luka yang diperban, apa wajib dibasuh sampai basah kulitnya atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Taib. Ini seperti sudah kita sebutkan tadi, ada sebagian para ulama yang mereka memasukkan mandi janabah itu sama seperti sholat. Kalau seandainya dia dimasukkan seperti sholat, maka dia wajib untuk mandi seluruh anggota tubuhnya dari janabah, dan badan atau anggota tubuh yang diperban, maka cukup untuk dia basuh saja. Taib. Namun sebagian para ulama yang lainnya, mereka memasukkan ini seperti puasa. Kalau seandainya memang dia tidak bisa melakukan secara sempurna mandi janabahnya, maka cukup bagi dia ya untuk bertayamum. Ya, dia adalah majalah khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala a'lam bisawab. Syekh di sini tidak merojihkan mana di antara dua hal yang paling rojih, tetapi itulah fatwa yang telah difatwakan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Nah, wallahu a'lam bisawab. Baik, ahsanallahu ilaik ya Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan untuk Ummu Firly yang sudah angkat tangan. Silakan Ummu Firly. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik Ustaz. Wa barakallahu fiik wa fiikum barakallah. Wa fiki barakallah. Iya, masih terkait dengan yang barusan Ustadz sampaikan tentang pernikahan yang tidak sah ketika si laki-laki ini menikahi perempuan dengan settingan itu tadi. Tapi realitanya begini Ustadz, pernikahan perceraian itu bukan settingan, tapi mungkin itu perceraian yang memang sudah lama terjadi. Qadarullah kedua-duanya itu tidak menikah lagi. Di suatu ketika mereka bertemu terus pengen merajut kembali pernikahan itu, apa diperbolehkan ya Ustadz? Tanpa si istri menikah lagi dengan laki-laki lain seperti itu. Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua tentang menjaga wudhu Ustadz. Menjaga wudhu adalah sebuah anjuran dan sebuah syariat yang mulia. Namun ketika kita menjelang mau tidur seperti itu, Ustadz, kita kan disunahkan untuk berwudhu. Nah, 10 menit setelah kita itu tidur, terus kita terasa pengen BAK atau BAB, apakah setelah itu kita harus berwudu lagi atau boleh tidak untuk berwudu, karena mungkin karena sudah malam nanti kalau berwudu malah tidak bisa tidur, atau bagaimana Ustadz sebaiknya? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik, wa iyyak, barakallahu fiik. Pertama perlu kita ketahui, ketika A dan si B sudah bercerai dan berpisah dalam waktu sekian lama, dan kemudian dia bertemu kembali dengan mantan suaminya atau mantan istrinya, yang kemudian mereka merajut kembali pernikahan. Nah, ini boleh kalau seandainya tolak perceraian yang dilakukan itu sekali atau kedua kali. Iya, dia baru bercerai sekali atau dia baru mengucapkan kalimat tolak maksimal 2 kali. Boleh untuk dia menikah kembali dengan mantan istrinya, dengan mahar yang baru, dengan akad yang baru, dengan ijab kabul yang baru. Namun, kalau seandainya dia telah menjatuhkan tolak sebanyak 3 kali, saya ceraikan kamu. Ya, kemudian setelahnya dia rujuk. Dia rujuk kembali, hidup kembali, kemudian ribut lagi, kemudian dia mengucapkan, saya ceraikan kamu. Ya, kemudian dia rujuk lagi, hidup bersama lagi. Kemudian setelah berapa lama dia punya emosian lagi, ribut lagi dengan istrinya. Kemudian dikatakan, saya tolak kamu. Berarti sudah berapa kali? Sudah 3 kali tolak. Nah, kalau seandainya sudah 3 kali tolak, si istri ini tidak boleh lagi kembali kepada suaminya, walaupun waktu yang lama, sampai dia menikah dengan suami yang baru, yang bukan settingan, tapi kemudian ketika terjadi perceraian sudah dia kembali lagi kepada suaminya, itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya dia belum menikah lagi dengan suami yang lain, maka itu tidak dibolehkan.
ya ini perlu diketahui perceraiannya itu sudah berapa kali. Tapi kalau seandainya dia mengatakan dalam satu majelis, saya tolak kamu 3 kali, anti tolik, ya maka itu dianggap oleh para ulama tetap 1 kali. Walaupun dia ucapkan lebih dari 1 kalimat tolak dalam satu majelis, tetap dianggap 1. Tapi dianggap 3 tadi ketika memang kondisinya ya dia sudah rujuk, kemudian dia ucapkan tolak lagi. Dan juga perlu diketahui di sini, kalau seandainya wanita itu haid, kemudian dia mentolak istrinya dalam keadaan haid, pendapat yang roji dari pendapat para ulama itu tidak jatuh cerainya. Ya, tidak jatuh cerainya. Jadi teman-teman yang misalnya ada satu kasus yang dia telah menceraikan istrinya 3 kali, perlu dicek kembali. Kira-kira ketika dia mengucapkan kalimat cerai ini, dia istrinya dalam keadaan haid atau tidak. Nah, kalau seandainya dalam keadaan haid, maka cerainya tidak jatuh. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan kalimat cerai dalam keadaan marah, maka para ulama mengatakan marah itu dibagi menjadi 2. Ada marah yang dia mampu faham apa yang dia ucapkan, maka cerai itu jatuh. Tapi kalau seandainya marahnya itu sampai pada tingkatan dia itu pitam, tidak tahu apa yang dia keluarkan dari mulutnya, hilang seluruh akalnya, maka marah yang seperti ini tidak membuat jatuhnya cerai. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian berwudu, kalau dikatakan harus, tidak mesti harus. Karena berwudu itu hukumnya sunnah. Ya, ketika kita akan tidur. Namun yang harus, yang wajib ketika kita mau sholat, ketika kita mau tawaf, maka wajib seseorang itu berwudu. Ini saya ingin sholat, kalau seandainya saya sholatnya tidak berwudu, walaupun nanti mungkin setelah sholat malam, saya bisa tidur lagi. Tapi kalau seandainya saya, kalau berwudu sholatnya ini, maka saya takutnya nggak bisa tidur lagi. Ya sudah, saya sholat nggak berwudu. Maka ini nggak boleh. Ya, tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian ketika kalian hadas sampai kalian berwudu, kata Nabi SAW. Tapi ketika memang dia kencing dan kemudian dia khawatir kalau seandainya dia berwudu, nanti dia tidak bisa tidur lagi, dan khawatir kalau dia tidak bisa tidur lagi malah tidurnya dekat-dekat sholat subuh, enggak dia terlewat dari sholat subuh, ya sudah, dia nggak perlu untuk berwudu. Karena itu bukan sebuah keharusan, tapi itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya dengan dia berwudu juga tidak memberikan pengaruh dengan istirahatnya, ya sudah, dia berwudu. Ya, dia berwudu kembali, ya karena memang sudah terputus tadi wudunya dengan dia kencing tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khairan. Wa ya, barakallahu fiik. Baik Ustaz, assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali ke Bapak Tarmizi yang sudah angkat tangan. Silakan Bapak. Iya, terima kasih sekali lagi juga ini Pak Ustadz dan Mas Vicky. Pak Ustadz, mohon maaf ini nyambung lagi bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa nikah yang di setting tadi itu tidaklah dianggap sah, biarpun maksudnya itu memenuhi syarat-syarat tadi, karena ada mawani'nya. Begitu ya Pak Ustadz. Iya, nah, dohirnya seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Iya, ini memang ada kejadian di kampung kami. Jadi kejadian memang sudah lama, sampai seseorang itu dia menikah lagi dengan istrinya itu, nikah kedua itu sampai dia ada anak begitu Pak Ustaz. Ya. Nah, itu Nah, yang terjadi si laki-laki itu meninggal. Nah, ini kelihatannya ada keributan lah mungkin di keluarganya itu. suami yang pertamanya. Iya, suami pertama itu meninggal. Nah, karena ada anak yang perkawinan kedua ini, itu ada keributan di keluarganya itu, ada yang menganggap bahwa anak itu bukan anak, maksudnya bukan anak secara syar'i dari si laki-laki ini, tapi hanya anak biologis. Tapi ada yang menganggap itu bahwa secara syarat-syarat itu terpenuhi, sehingga ini yang anak ini tetap anak syar'i, tapi yang menanggung dosa adalah ya orang-orang yang terlibat dalam pernikahan setting itu. Mohon diberi penjelasan. Kalau misalnya si keluarganya itu mau mengklarifikasi hal tersebut,
bagaimana sebaiknya dilakukan? Apakah harus ke KUA setempat untuk Ya, menjelaskan ya. mana Nah, nah, hanya biologi seperti itu? Terima kasih. saya- Joseph. oh ya. Dalam kondisi seperti ini yang kemudian sudah terlibat dari sekian banyak orang di dalamnya dan juga ada harta yang mau dibagikan dari warisan, maka dalam kondisi seperti ini alangkah baiknya dia naik ke pengadilan. Ya, dia naik ke pengadilan agama, kemudian dari pihak pengadilan agama nantilah akan memutuskan ya kondisi mereka tersebut. Karena ketika kita berbicara tentang hukum fikih misalnya ada khilaf ulama tentang masalah ini A dan B, yang kemudian tidak semua orang akan menerima pendapat A sebagaimana juga tidak semua orang akan menerima pendapat B. Maka dalam kondisi seperti ini ya dinaikkan ke pengadilan mahkamah syariat, kemudian bagaimana nanti pihak mahkamah syariat akan memutuskan perkara-perkara yang pelik seperti ini yang kemudian dia berhak untuk mendapatkan warisan ataukah dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Kami bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah boleh secara syar'i zakat mal atau zakat perdagangan dibayar di awal untuk 3 tahun ke depan misalnya? Barakallahu fiik. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari fatwa yang saya ketahui dari fatwanya para ulama, bolehnya seseorang mempersegerakan zakat. Ya, kalau seandainya memang dia memprediksi bahwasannya keuntungan dagangannya secara timbangannya manusia itu akan stabil, ya apalagi memang dibutuhkan dalam waktu-waktu dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ini sudah mendekati Ramadan dan banyak sekali orang yang membutuhkan zakat, ya, dan dia prediksi insya Allah bisnisnya itu akan baik selama sekian tahun, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah ya untuk dia mempersegerakan dari zakat yang prediksinya dia, aglabnya dia memang dia akan ada keuntungan-keuntungan dari dagangan yang dia dagangkan tersebut. Ya, tetapi hal yang dibahas oleh para ulama ketika seseorang dia punya gaji tetap yang kemudian secara gaji tetap tersebut sebenarnya tidak cukup, dia tidak dianggap sebagai orang-orang yang sampai kepada nisabnya. Ya, misalnya ada pegawai gajinya misalnya kita anggaplah 10 juta ya di Indonesia. Nah, sementara anaknya itu misalnya 4 orang, tinggal di Jakarta. Ya, penghasilan 10 juta, punya anak 4 orang, tinggal di Jakarta, itu nggak cukup. Ya, tidak cukup, apalagi biaya sekolah, biaya A, biaya B, biaya C. Sementara zakat itu diwajibkan keluar ketika seseorang sudah sampai kepada nisab. Nisabnya kembali sebagian ulama mengatakan kembali ke perak. Jadi kalau kita kurskan dengan perak sekitar 7 juta atau 8 juta, maka dia punya uang 8 juta yang tidak pernah berkurang. Ya, selama dalam 1 tahun, maka disitulah dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Nah, sementara dia punya gaji 10 juta dengan kondisi dan hal yang saya sebutkan tadi, kemudian dia ambil zakat, maka ini tentunya bukan dianggap zakat. Ya, dan tidak boleh ya diambil zakat dalam kondisi seperti ini. Ya, dan ini dianggap sebagai sedekah dan tidak dianggap sebagai zakat karena zakat itu punya syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ahsanallahu ilaik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Mungkin dari ikhwah dan akhwat yang masih ada pertanyaan, silakan yang ingin bertanya langsung. Atau di live YouTube jika masih ada. Ada pertanyaan, Imam? Iya, Amar, angkat tangan, kami persilakan untuk Amar. Saya bertanya kepada Ustaz. Iya, Ustaz Agung, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas materinya hari ini. Yang jadi pertanyaan, mungkin ini sebenarnya udah biasa Ustaz, tapi mohon pencerahannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bila seseorang sedang junub,
dia boleh murojaah hafalan Qur'annya. Pastinya tanpa menyentuh Al-Qur'an ataupun apapun yang berkaitan dengan mushaf. Apakah diperbolehkan? Kemudian yang kedua, Ustadz, apakah apabila kita masih berhutang dan kita bilang sama yang menghutangkan belum bisa bayar tapi uangnya mau dipakai untuk umrah dulu, apakah itu diperbolehkan? Dan orang yang menghutangi berkenan untuk diperpanjang bayar hutangnya. Baik. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Adapun seseorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub ya tanpa dia menyentuh mushaf, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, seseorang punya hutang dengan seseorang yang lainnya yang kemudian sudah sampai tempo waktu untuk dia membayar hutang. Ya, misalnya bulan ini dia mampu untuk membayar hutang atau sudah sampai tempo waktunya, maka wajib bagi dia untuk membayar hutang tersebut. Pertama, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, seseorang yang sudah punya kemampuan untuk membayar hutang dan kemudian dia tidak membayarnya, maka itu zalim. Dan tidak ada disifati dengan sifat zalim kecuali dia adalah dosa di antara dosa besar. Ya, kita khawatirkan jatuh kepada dalam dosa besar. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan janji-janjinya kita. Menunaikan daripada akadnya kita. Dan kita ketika meminjamkan uang, sudah perjanjian sekian dan sekian, bulan sekian kita bayar dan kita sudah punya uang. Ya, ini hukum asalnya. Nah, ketika orang yang punya uang tadi, dia sebagai hak, sebagai orang yang punya veto di sini, ya dia mengambil hutangnya atau dia memberikan kelapangan dari waktu. Nah, kalau seandainya memang dia memberikan kelapangan waktu kepada saudaranya untuk umroh dulu, ya, dan dia akan memberikan waktu bulan depan atau 2 bulan lagi, maka tidak ada masalah. Ya, karena haknya itu sekarang kembali kepada si pemberi hutang. Nah, ketika memang si pemberi hutang tersebut memberikan izin, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya misalnya si pemberi hutang mengatakan saya juga mau umroh sama seperti kamu mau umroh dan itu uang saya gunakan untuk pergi umroh atau apa saja, ya memang itu haknya dia, maka dia tidak boleh berangkat umroh dulu sampai dia memberikan atau dia membayar hutang tadi. Nah, Allahu a'lam. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini banyak komentar yang sepertinya simpang siur masalah sedekah. Ya. Contoh kasus yang ada di Indonesia, ada seseorang yang mengumpulkan donasi untuk membantu seseorang yang terkena musibah. Tetapi donasi tersebut telah diberikan kepada yang terkena musibah, tetapi peruntukannya, misalnya donasi tersebut untuk mengoperasi mata. Tetapi setelah diberikan uang itu kepada orang yang terkena musibah, digunakan oleh orang itu untuk kebutuhan dia dan seterusnya. Kemudian ada wacana untuk, karena tidak disetujui dan banyak yang menghujat, ada wacana dari pengumpul donasi ini karena tidak sesuai peruntukan, mau diminta kembali dan diberikan kepada donatur-donatur, dibalikan kepada donatur-donatur tersebut. Apakah secara syariat Islam ini bisa dilakukan, Ustadz? Bagaimana melihat fenomena ini untuk ilmu sendiri sehingga bisa menyikapi hal-hal seperti ini sesuai dengan syariat Islam? Mohon nasihat dan pencerahan Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, Masya Allah. Pertama perlu kita ketahui, ya seseorang itu harus menunaikan amanahnya. Ya, dan ini merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, alamatul munafiqun thalatha. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Di antaranya ketika dia diberikan amanah, dia mengkhianati daripada amanah tersebut. Nah, ketika misalnya seseorang membuka donasi, ya yang misalnya dia ini terkena bencana atau lain sebagainya,
yang kemudian memang jelas pihak kondonatur memberikan uang tersebut untuk untuk ya mengobati mata misalnya seperti yang ditanyakan. Dia memberikan untuk itu. Ya, karena dia berpikir nih orang mungkin dengan matanya sembuh nanti dia bisa bekerja kembali, bisa beraktivitas kembali dan lain seterusnya. Baik. Dan dia tidak memberikan untuk yang lainnya. Dia memberikan untuk itu. Baik. Maka seseorang itu sudah tidak menjalankan amanah. Dan kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi, seseorang ketika dia telah menjalankan sesuatu, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang telah ya dijanjikan untuknya. Apakah urusan dia dengan manusia? Ya, dia mau buka donasi, memang dia membutuhkan, dia berhak untuk mendapatkan apa yang telah didonasikan tadi untuk kebutuhan yang itu diberikan. Tapi ketika dia sudah tidak menjalankan amanah dan ternyata digunakan kepada hal-hal yang lainnya, misalnya beli mobil, atau beli motor, atau beli apa misalnya, dan lain sebagainya, yang bukan bentuk daripada amanahnya, pertama dia sudah tidak menjalankan amanah. Ya, dia sudah tidak menjalankan amanah. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah pihak donatur untuk meminta kembali uang yang telah dia berikan karena tidak sesuai dengan akad di antara mereka. Karena yang namanya akad itu bukan hanya akad jual beli, tapi akad dititipinya sesuatu harta untuk kepentingan A dan kemudian ya dia tidak memanfaatkan untuk kepentingan tersebut, maka berhak untuk dia minta kembali. Tapi kalau seandainya misalnya pihak donatur ya sudah, ya walaupun mungkin dia nggak mempergunakan itu, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan dia yang lainnya untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Ya memang dia butuh ya untuk kehidupannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala juga apa yang telah dia keluarkan harta tersebut untuk membantu saudaranya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullah khairan. Boleh satu pertanyaan lagi Ustadz? Nah, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya tentang sosial media juga. Kita setiap hari membuka sosial media. Suka atau tidak suka, atau kita buka atau tidak kita buka, biasanya suka tampil di layar yang kita buka sosmednya. Dan tertarik untuk membacanya. Apakah hal yang seperti ini termasuk kelalaian dalam menggunakan waktu? Dan mohon nasihatnya, apakah sebaiknya yang dilakukan Ustadz? Karena dengan sosial media juga, saya justru belajar, misalnya mencari informasi tentang jadwal-jadwal kajian asatizah. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Baik, Masya Allah, perlu kita ketahui bahwasanya waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim dari orang-orang yang mereka telah habis jatah tinggal di dunia ini. Apa yang mereka rindukan kepada orang-orang yang tinggal di dunia ini, mereka bukan rindu makanannya, mereka bukan rindu minumannya, mereka bukan rindu bertemu dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi yang mereka rindukan adalah diberikan kesempatan kembali agar mereka bisa beribadah. Apa yang dulunya mereka tinggalkan. Ini yang mereka harapkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbirji'uni la'ali amalu salihan fima tarak. Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia ya agar aku bisa beramal soleh apa yang dulunya aku tinggalkan. Kemudian kata Allah, tidak, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Itu hanya sekedar omongan kamu saja, dan di balik itu semuanya akan ada hisab. Akan ada yaumul qiyamah yang akan menghisab apa yang kau lakukan. Nah, kalla inna kalimatun wa qailuha wa min orang barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik itu ada barzakh sampai mereka hari dibangkitkan oleh Allah. Inilah yang diharapkan. Dan juga disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, waktu itu adalah seperti pedang. Kalau seandainya engkau tidak bisa menebas waktu tersebut, maka waktu itu akan menebas dirimu. Juga Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya ada dua nikmat yang seseorang itu tertipu dengan dua nikmat tersebut. Pertama adalah nikmat waktu dan kedua nikmat kesehatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu bagi seorang muslim adalah hal yang paling bermanfaat dan seorang muslim dia harus pelit dengan waktunya. Ternukilkan dari sebagian para salaf ketika mereka berada di toilet ya dan kemudian mereka khawatir ketika mereka di toilet
akan melewati waktu tidak bermanfaat. Akhirnya mereka meminta kepada teman-temannya untuk membacakan kepadanya Al-Quran atau membaca hadis yang temannya di luar dari mendengar dari toiletnya. Subhanallah. Bahkan ada sebagian para ulama terdahulu, mereka hanya makan roti saja. Dan roti itu bisa mereka bisa masak, dan mereka punya kemampuan untuk memasaknya. Akan tetapi sebagian mereka berkata, kalau seandainya aku memasak roti ini dan kemudian memang rasanya akan lebih enak, maka akan telah terluput dariku ada 30 ayat Quran yang seharusnya bisa aku baca, tapi akan terluput dengan aku memasak makanan-makanan seperti itu. Masya Allah. Ya, ini kondisi-kondisi yang terjadi di antara mereka. Bahkan ada di antara mereka diajak berbicara, dia mengatakan, saya mau berbicara dengan kamu dengan syarat engkau berhentikan dulu matahari. Nah, kalau seandainya matahari itu bisa engkau hentikan, aku akan berbicara denganmu. Tapi kalau matahari engkau bisa hentikan, aku tidak mau berbicara denganmu karena dia punya kesibukan. Ya, ini menunjukkan para ulama kita itu sangat pelit dengan waktunya mereka, dan per detik mereka ukur waktu mereka untuk manfaat dunia dan akhiratnya mereka. Nah, kalau memang para hadirin dan hadirat, perkara-perkara di media sosial, ya tentunya ini hal hukum asalnya boleh. Tapi kalau seandainya dengan kita bermedia sosial, ada maslahat yang kita dapatkan. Namun dari sisi mudaratnya itu jauh lebih besar yang kita dapatkan dari media sosial tersebut, maka dalam kondisi seperti ini kita bukan orang yang pantas untuk bermedia sosial. Tapi kalau seandainya manfaat yang kita dapatkan itu lebih banyak dan kita bisa mengontrol diri kita dari sisi waktu, ya untuk bermedia sosial, ya, dan mudaratnya pun ada tapi sedikit dibandingkan manfaat yang kita dapatkan, maka tidak ada masalah dengan kondisi seperti ini, dan kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mesti harus lebih banyak untuk mengontrol dirinya. Ya, terlebih teman-teman semuanya yang punya akun TikTok, ya, yang memang secara hukum asal itu sah-sah saja. Tetapi seseorang itu harus melihat ini di TikTok ini banyak manfaatnya atau banyak maslahatnya. Ya, banyak mudaratnya atau banyak kebaikan yang didapatkan. Kalau seandainya memang dia dapat baik, tahu, bisa dengar kajian, sepotong, dua potong, tapi hal yang muncul di situ mudaratnya lebih besar, maka dia harus menghindari. Ya, kita sudah mempelajari kaidah ketika diperhadapkan kepada kita antara maslahat dan mudarat, maka seseorang itu menghindari kemudaratan itu lebih baik daripada dia ingin mengambil manfaat. Apalagi diketahui mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkan, maka tentunya ini harus lebih untuk dia jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, ahsanallahu ilaik ya satu aja jazakallahu khairan atas jawabannya. Apa masih boleh Ustaz? Jika masih ada. Boleh. Kalau boleh aja. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Ustaz, dan di chat juga sudah kami bacakan semua Ustaz. Mungkin kita tutup saja Ustaz ya. Baik, Allah Ustaz Agung, silakan. Baik, barakallahu fiik.